2, silakan ke meja fishbowl untuk Cawagup mengambil bola kode nomor subtema dan Cagup mengambil kode huruf pertanyaan, diambil bersamaan kemudian diperlihatkan kepada kami dan juga kamera. Dan yang diambil adalah kode nomor subtema 8 dan nomor 8B. Baik, terima kasih, silakan diletakkan kembali. Dan dapat Anda lihat pertanyaannya dan masih tersegel. Para Cawagup dan Cagup juga bisa melihat ya, masih tersegel, itu artinya masih terjamin kerahasiaannya. Akan kami bukakan dan saya kembali mengingatkan Cawagup nomor urut 2 pertanyaan hanya 1 kali. Jadi mohon disimak baik-baik. 8B, penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. Mulai dari lambatnya penyaluran, tidak tepat sasaran, hingga kurangnya transparansi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kita khusus fokus mengenai bencana dan bantuan sosial untuk bencana itu adalah fokus untuk bisa meringankan penderitaan dari korban bencana. Ada ruang anggaran yang disebut sebagai BTT, biaya tentunya yang tidak terduga, yang bisa dengan cepat dikonversi oleh badan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk bisa segera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Tapi biasanya di hari pertama pada saat terjadi bencana, yang harus cepat turun itu adalah logistiknya. Logistik itu sangat penting. Lalu begitu mereka mulai ada waktu untuk mengungsi, misalnya di tempat pengungsian seperti yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang ada di terkena erupsi misalnya, mereka kemudian bisa memilih untuk tinggal di tempat saudara misalnya. Disitulah ada lagi yang namanya jadub. Pertanyaannya tadi adalah tepat sasaran atau tidak? Itu jelas sekali pendataannya di lapangan. Kita bekerja dengan bupati, dengan camat, dengan kepala desa, itu sudah jelas siapa yang terkena dampak bencana, siapa yang terdislokasi dari rumahnya. Jadi sebenarnya tantangan terkait akurasi data ini bisa dipastikan dengan profesionalisme dari BPBD-nya sendiri. Kami merasakan pada saat bencana COVID-19 bagaimana pendataan harus bisa baik, dan Jawa Timur telah menerapkan satu data semua sektor diintegrasikan di dalam satu data warehouse sehingga tidak tumpang tindih lagi pada saat kita mau memverifikasi data penerima. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Siap. Ya, jadi kami pasangan Lulu Lukman, sebagaimana kami sampaikan, kami memiliki aplikasi yang namanya One Jatim. Dari aplikasi ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu, bahwa kami siapkan terkait dengan mitigasi bencana. Itu seperti kalau di Jepang, setiap kali mau hadir bencana, kita sudah deteksi dini. Kita punya early warning system, sehingga setiap bencana yang ada belum sampai terjadi, masyarakat sudah dikasih tahu, sehingga bisa menyiapkan sigap terhadap bencana, tanggap terhadap bencana. Begitu juga terkait dengan penyaluran ini. Karena itu terkait dengan penyaluran itu ada 2. Yang pertama, nanti kita salurkan lewat desa, sekaligus juga kita salurkan lewat kabupaten. Yang lewat kabupaten ini konteksnya recovery, sedangkan yang lewat desa ini konteksnya adalah untuk tanggap darurat. Terima kasih. Waktu Anda telah habis dan selanjutnya saya berikan waktu Cawagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita bicara tentang paradigma. Paradigma bagaimana pemerintah itu ketika bicara tentang bencana, kita tidak boleh bekerja pada saat bencana. Tetapi proses mitigasi, proses pendataan itu sudah harus dilakukan. Dengan cara melibatkan peran serta masyarakat, dengan membangun kampung tagana, kampung yang tahan bencana, yang sehingga diharapkan ketika ada bencana mereka sudah tanggap untuk melakukan mitigasi sendiri dan pendataan. Problem di hari-hari pertama biasanya pemerintah akan sulit turun ke lapangan ketika data itu tidak ada. Dan data itu tidak akan bisa ada kalau misalnya pemerintah hanya bekerja pada saat ada bencana saja. Inilah problemnya.
Oleh karena itu, mari kita semangati bersama-sama. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita harus tanggap bahwa bencana adalah sesuatu yang bisa terjadi di kapan saja, di mana saja, dan kapanpun juga, dan kepada siapapun saja. Baik, waktu Anda habis dan kami akan berikan kesempatan kembali kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Masih untuk Mas Lukman, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani, dan kemudian saya yakin Pak Prabowo juga sama, itu mewanti-wanti jangan sedikit-sedikit bikin aplikasi baru. Sudah ada Inaris. Jadi ini bedanya kalau kita sudah kerja dengan BNPB, jadi kita tahu bahwa sistem itu sudah ada, early warning system sudah ada. Jadi sebenarnya sistem ini sudah diterapkan Inaris, dan kami ikut merasakan waktu melakukan penerapan untuk COVID. Lalu kepada Gus Han, terima kasih, betul, bagus. Cuma kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu datang. Jadi gimana caranya kita bisa menebak bahwa bulan depan di sana itu ada bencana loh. Datanya kita siapin dari sekarang. Saya rasa ini adalah pandangan yang, tapi saya coba tangkap sisi baiknya. Bahwa maksud Gus Han mungkin daerah-daerah yang berisiko itu udah tahu siapa warganya. Kalau seperti itu kita cocok. Kenapa cocok, Gus? Karena BPBD itu justru sudah dapat penghargaan 1 Data Jatim Award untuk data antisipatif. Di sini kita cocok, Waktu Anda Gus. telah habis, waktu Anda telah habis. Dan selanjutnya.